Baiklah, setelah kita copy dan install aplikasi tersebut di Android, maka saya akan menjelaskan apa saja isi dari aplikasi tersebut di Android ini. Baiklah, di sini ada icon untuk aplikasi yang saya buat. Saya buat aplikasi di Android ini dengan icon seorang guru yang sedang mengajar. Nah, itu kita klik. Kita masukkan nama di sini, misalkan kita kasih nama Korindo. Nah, kita tekan go. Nah, ini untuk tampilan awal masih sama seperti yang di laptop atau di PC, cuma perbedaannya di sini aplikasinya ada di Android. Nah, di sini juga terdapat tanggal, jam, Nah, kemudian di sini juga ada beberapa konten yang disediakan, ada definisi bagaimana, mengapa, teori-teori pendukung, sumber, pernyataan dan latihan. Baiklah, untuk definisi kita klik. Di sini ada definisi dari penilaian, evaluasi, remedial, pengayaan. Untuk penilaian sendiri, definisinya ialah sejumlah prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penampilan siswa. Adapun evaluasi merupakan proses sistematik pengumpulan, pengadministrasian, dan penafsiran informasi untuk menemukan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian remedial. Nah, remedial merupakan suatu treatment atau bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Dan yang terakhir, pengayaan. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum, dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Nah, itu beberapa definisi. Kemudian kita kembali ke home. Nah, lalu bagaimana dengan poin bagaimana menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan? Kita klik saja poin bagaimana. Nah, untuk di poin bagaimana saya menggunakan scroll pen. Di sini terdapat scroll pen di pojok kanan. Untuk mengaktifkannya kita tinggal menggeser scroll pen ini saja ke bawah dan ke atas. Kenapa saya menggunakan scroll pen? Karena untuk poin bagaimana ini materinya cukup banyak. Ya, di dalam poin bagaimana di sini ada indikator penilaian dan proses penilaian. Untuk indikator penilaian sendiri ada 5 poin. Ya, poin yang pertama, guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. Yang kedua, guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.
Sedangkan untuk yang ketiga, guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik atau kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan. Sedangkan untuk poin nomor 4, guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya. Untuk poin yang terakhir, poin nomor 5, guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Adapun proses penilaian ada dua. Yang pertama ada sebelum pengamatan dan setelah pengamatan. Nah, itu untuk poin bagaimana menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Lalu untuk poin mengapa kita harus menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Kita klik saja poin mengapa. Yang pertama, karena remedial sebagai korektif, sebagai pemahaman, sebagai pengayaan, sebagai fungsi akselerasi atau pencapaian belajar, dan berfungsi sebagai terapeutik. Yang kedua, karena kegiatan pengayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Lalu kita kembali ke home, ya. Untuk teori-teori pendukungnya, nah di sini terdapat beberapa teori pendukung. Ada 3 teori menurut Marvin dan Christie. Yang pertama, teori evaluasi kelompok metode. Yang kedua, teori evaluasi kelompok menilai. Dan yang ketiga, teori evaluasi kelompok pemakaian. Nah, teori-teori ini disebut dengan evaluation tree atau pohon evaluasi. Untuk yang pertama, teori evaluasi kelompok metode, ada 2 tokoh. Yang pertama dari Taylor dan yang kedua dari Lee. Untuk teori evaluasi kelompok menilai juga ada 2 tokoh. Yang pertama dari Michaels dan yang kedua dari McDonald. Dan untuk yang terakhir, teori evaluasi kelompok pemakaian dengan tokoh Malcolm Travis. Ya, itu untuk teori-teori pendukungnya. Kemudian kita kembali ke home. Nah, adapun sumber dari materi ini, sumber yang saya ambil ada dari buku, makalah, dan internet. Untuk dari buku sendiri saya mengambil dari bukunya Anas Sujono, Pengantar Evaluasi Pendidikan. Dan untuk makalah saya mengambil dari makalah Nurliana, Teori Evaluasi. Dan untuk internet saya mengambil dari Mr. Gizon Blogspot, kemudian www.cutemyspacetech.com. Nah, itu untuk sumber-sumber. Lalu kemudian saya juga membuat pernyataan. Di sini saya membuat pernyataan bahwasanya aplikasi ini merupakan hasil kompilasi dari berbagai sumber. Sumber rujukan utama ini diambil dari buku Anas, makalah teori evaluasi Nurliana, dan untuk background sendiri saya mengambil dari www.cutemyspage.com. Nah, itu. Untuk latihan kalian bisa coba sendiri. Di sini latihan ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang saya buat. Untuk
Kita coba untuk pertanyaan yang pertama. Di sini diberikan pertanyaan proses sistematik pengumpulan, pengadministrasian, dan penafsiran informasi untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Ada definisi dari, misalkan kita jawab dengan jawaban B. Nah, di sini jawaban benar, maka untuk nomor selanjutnya kalian bisa klik di sini untuk nomor 2. Kalian bisa coba sendiri. Nah, baiklah, itu saja. Kita kembali ke home. Nah, untuk mengakhiri aplikasi ini kalian bisa menekan tombol close yang ada di pojok kanan atas. Tombol close pojok kanan atas di sini. Ya, tinggal diklik saja. Di sini terdapat penguatan apakah Anda ingin keluar. Ya, jika kalian tekan no, maka akan kembali ke home, dan jika kalian tekan yes, maka akan keluar dari aplikasi ini. Baiklah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.